Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rosaliman Bait, kelas A semester 6 Sosiologi dengan NIM 19030300032. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang artikel isu politik kontemporer terkait pemilu 2024. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu politik. Saat kita mendengar kata politik, yang terbesit dalam benak dan pikiran kita yaitu politik berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan, dan penegak hukum yang dikenal dengan pemerintah dalam suatu lembaga yang disebut negara. Politik juga dikenal sebagai sebuah proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara atau suatu bangsa yang di dalamnya berkaitan dengan aturan dan hukum yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan. Politik juga diartikan sebagai suatu proses untuk mengambil sebuah keputusan dan di mana keputusan tersebut itu bertujuan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam politik memiliki sistem-sistem maupun tatanan-tatanan lembaga yang bertujuan untuk memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Di dalam politik itu ada yang dinamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah tindakan untuk mempengaruhi seseorang sehingga orang tersebut mengikuti apa yang kita katakan. Kita juga bisa melihat bahwa di dalam politik tersebut ada yang dinamakan dengan perilaku politik. Jadi politik itu membantu kita untuk mewujudkan hak dan kewajiban kita sebagai pelaku-pelaku politik. Misalnya kita mengikuti pemilu dan sebagainya. Sistem pemerintahan Indonesia turut memberikan warna tersendiri di mana saat kita melihat dan memaknai kehadiran politik dalam kehidupan kita berbangsa dan juga bernegara. Kita bisa melihat seiring berjalannya waktu, konteks politik mengalami kontroversi yang sangat marak terjadi sehingga memunculkan stigma negatif tentang politik yang terjadi di Indonesia, di mana menjelaskan tentang janji-janji atau rekayasa janji-janji yang tak tahu kapan harus ditepati. Baik, selanjutnya kita akan bergerak dengan kalimat tikus-tikus berdasi. Tentunya kalimat ini sangat mengguncang bagi kita dan bahkan sangat mendalam maknanya bagi kita. Kita bisa melihat bahwa dalam pemaknaan kalimat ini terdapat elit-elit atau penguasa-penguasa yang di mana mereka mengutarakan, menyiarkan, menjelaskan tentang pentingnya untuk mensejahterakan masyarakat, pentingnya kemakmuran dari masyarakat, tetapi nyatanya di belakang mereka melakukan ketimpangan-ketimpangan, mereka menggali celah untuk mengambil hak yang bukan milik mereka, yaitu mereka melakukan yang namanya korupsi. Selanjutnya yaitu apa itu pemilu. Jadi pemilu itu secara sederhana dijelaskan yaitu memilih pemimpin atau kepala pemerintahan. Pemilu itu berkaitan dengan pemilihan umum, di mana kegiatan pemilu itu tentunya menjadi tidak asing lagi di telinga kita masing-masing sebagai warga negara yang sudah melakukan pemilu. Selanjutnya juga kita tahu bahwa dalam kegiatan pemilihan itu yang menjadi syarat pemilih itu harus berusia 17 tahun ke atas. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata dalam pemilihan umum adalah sebuah bentuk upaya yang dilakukan untuk memilih kader-kader atau calon-calon pemimpin yang mampu untuk memenuhi harapan dan kebutuhan setiap masyarakat. Para pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu hendaknya adalah pemimpin yang jujur, bijaksana, adil, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa dalam isu politik yang terkait dengan pemilu 2024, kita bisa melihat berbagai elemen-elemen politik yang sudah mempersiapkan diri dimulai dari sekarang untuk dapat
menjalankan pemilu pada tahun 2024. Terdapat juga berbagai strategi-strategi yang telah disusun, aksi-aksi politik apa yang akan diberikan, maupun mereka berusaha mempercantik atau mempersolek diri mereka dengan wajah politik yang menarik minat banyak orang dan simpatik dari masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata konteks pemilihan umum ini memberikan atau memunculkan berbagai persaingan politik yang sangat memanas dan sangat memuncak, dan di mana persaingan tersebut kadangkala mengakibatkan terjadi yang namanya konflik. Figur-figur pemimpin yang berada dalam setiap partai atau kandidat-kandidat tersebut itu haruslah orang yang berpengaruh, tentunya memiliki kekuasaan, kekayaan, dan tentunya orang yang mampu mempengaruhi orang lain dalam dia berbicara maupun bertindak. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa terdapat yang namanya aksi politik. Mengingat kondisi pandemi saat ini, kita sudah bisa melihat bahwa aksi politik itu tersembunyi dalam bantuan-bantuan sosial. Jadi banyak kalimat-kalimat atau stigma-stigma yang mengatakan bahwa saat engkau menerima bantuan tersebut itu, pertanyaannya yaitu siapakah tangan yang memberikannya? Seperti itulah kita bisa melihat bahwa sekarang hak-hak atau suara-suara dari masyarakat itu kini dibeli. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana dengan kebenaran dari hak suara tersebut. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang sangat miris terjadi dalam konteks politik masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu asas-asas pemilu. Yang pertama itu langsung, di mana tidak diwakili oleh siapapun dalam pemilihan umum. Yang kedua umum. Umum itu menjelaskan bahwa tidak ada individu-individu, melainkan harus diseratakan atau merata kepada semua orang. Bebas artinya itu berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan pemilihan umum tanpa dipaksa oleh siapapun. Rahasia artinya kerahasiaan dari saat kita melakukan pemilu itu tidak boleh disebarkan oleh kita kepada khalayak umum. Jujur artinya bahwa semua pemilihan umum yang kita lakukan itu tidak boleh berdasar atas kebohongan atau kepalsuan dan penipuan. Dan yang terakhir adalah adil, di mana pemilihan umum itu tidak melihat latar belakang pemilu itu, tetapi pemilihan umum itu harus berlangsung kepada semua warga negara Indonesia yang sudah mencapai batas umur yaitu 17 tahun. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan politik uang. Tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya politik uang. Politik uang ini sudah terjadi bukan hanya sekarang, namun dalam waktu yang sudah berlalu itu sudah terjadi, bahkan sangat marak terjadi. Oleh sebab itu, politik uang itu menjelaskan tentang bagaimana kasus penyogokan atau suap yang dilakukan untuk calon kandidat itu dapat dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Kita bisa lihat bahwa pendekatan kebudayaan itu berkaitan dengan suku, ras, etnis, golongan, dan sebagainya yang tentunya sangatlah sensitif jika digali. Oleh sebab itu, pendekatan kebudayaan ini dipakai juga oleh pihak-pihak yang termasuk dalam pelaku politik ini untuk menang dalam pemilihan umum, di mana mereka akan menjelaskan tentang suku mereka yang sama, etnis mereka sama, ras mereka sama, dan sebagainya. Pendekatan agama itu berkaitan dengan bagaimana mereka mendekati secara agama. Misalnya mereka beragama yang sama, maka mereka melakukan proses pendekatan tersebut agar dipilih sebagai pemimpin mereka, seperti itu. Kemudian yang berikut yaitu kalimat suara Anda sangat berarti bagi kami. Tentunya kalimat ini sudah sangat banyak kita dengar, apalagi pada saat mendekatnya yang dinamakan dengan pemilu. Suara Anda sangat berarti bagi kami ini merupakan sebuah kalimat pengungkapan harapan agar masyarakat dapat memilih mereka sebagai pemimpin
masyarakat. Oleh sebab itu, saat kita melihat kilas balik dari kalimat tersebut, ternyata kalimat tersebut tak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, di mana masyarakat sudah berupaya dan memiliki harapan yang tinggi kalau dapat jika mereka memilih pemimpin, maka pemimpin tersebut mampu untuk melayani mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut yaitu situasi politik dilihat dari kacamata sosiologi. Tentunya tingkah laku dari para pemegang kekuasaan tersebut adalah hal yang sangat salah dan hal yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu, maka sosiologi melihat bahwa terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, bahkan masyarakat dianggap hanyalah sebagai orang-orang yang dibutuhkan suaranya saja, bukan untuk membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan, dari masalah kehidupan mereka, perekonomian mereka, dan sebagainya. Selanjutnya, perdebatan politik pemilu 2014 sangatlah memanas, di mana ada persiapan partai politik menghadapi pemilu 2024. Mereka mulai melakukan pencitraan diri guna untuk menarik simpatik dari masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih mereka. Mereka juga akan melakukan berbagai kampanye-kampanye, sosialisasi yang dapat digunakan sebagai alat agar mereka dapat berhasil dalam pemilihan umum. Selanjutnya juga yaitu masyarakat diharapkan dapat peka, tanggap, kritis, dan jeli, di mana masyarakat tidak boleh langsung memilih, namun harus melihat seperti apa pemimpin yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus melihat visi dan misi dari pemimpin, melihat kerja dari pemimpin tersebut. Ada juga KPU, Komisi Pemilihan Umum, di mana KPU ini bertujuan atau memiliki tugas untuk dapat berfungsi secara baik dalam pemilihan umum, di mana bukan saja mengurus hak-hak suara, melakukan pemungutan suara, dan juga perhitungan suara. Namun mereka juga harus melihat agar tidak adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Pihak keamanan itu berkaitan dengan pihak yang dibutuhkan sehingga terjadinya ketertiban dalam pemilihan umum. Nilai kolektivitas itu dibutuhkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak politik untuk selalu berkolaborasi bersama-sama, di mana kolaborasi tersebut sangatlah penting, di mana masyarakat membutuhkan pihak-pihak politik dan juga pihak-pihak politik membutuhkan masyarakat. Jadi masyarakat dan politik bukan bertentangan atau saling memecah belah, namun saling bersatu untuk membangun masyarakat dan kehidupan rakyat yang lebih baik. Selanjutnya yaitu demokrasi dalam pemilihan umum, di mana kita bisa melihat bahwa sistem demokrasi dalam pemilihan umum itu bukan untuk memecahkan persatuan bangsa dan negara. Jadi jika ada kandidat yang menang atau kalah, itu bukan menjadi soal besar pemecahan persatuan bangsa dan negara, melainkan kita tahu bahwa kita mencari kandidat-kandidat, kader-kader, orang-orang yang mampu untuk menolong masyarakat dan mampu untuk membantu masyarakat keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa Indonesia bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berintelektual tinggi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, namun orang-orang yang memiliki karakter dan moral yang kuat serta moral yang baik, di mana dengan moral tersebut maka mereka dapat mengayomi masyarakat, dapat mengangkat masyarakat, dapat menolong masyarakat keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan mereka kepada hidup yang jauh lebih baik. Demikianlah hasil video yang saya buat. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.